Oke baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanam berduri. Semoga teman-teman banyak rezekinya teman-teman. Di sini saya akan membagikan sedikit pengalaman apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya lakukan di kebun sawit saya. Mohon maaf sebesar-besarnya jika penyampaian saya salah dalam suatu penyampaian. Silahkan aja kirim di kolom komentar ya teman-teman. Silahkan jika saya salah. Maklum, manusia tidak luput dari salah, karena apa yang kita lihat dan kita dengar belum tentu benar ya teman-teman. Mungkin bisa dipraktikkan sendiri di rumah. Oke. Nah, ini sebelum kita lakukan pemupukan ya teman-teman. Sebelum saya lakukan pemupukan seperti ini ya teman. Karena memang stok pupuk ini lumayan cukup lama ya. Jadi stok pupuk lama seperti ini sekitar 2 bulan 3 bulan kita simpan di toko ya. Jadinya agak keras, di gudang maksud saya. Kita disimpan di gudang, makanya sedikit keras. Nah, apalagi jenis pupuk urea seperti ini. Nah, kalau berdasarkan pengalaman saya ya, untuk pupuk yang bisa keras seperti ini adalah menandakan bahwa pupuk itu asli ya, teman-teman. Nah, di sini pupuk yang kita gunakan untuk pemupukan adalah pupuk urea dan Ponska, dan kita campur lagi untuk penambah unsur, yaitu kita menggunakan booster sawit ya teman-teman, yang isinya satu kantongnya ada 5 kg ya teman-teman. Nah, itu dia. Nah, ini saking kerasnya seperti ini ya teman-teman. Ini menandakan memang bagus pupuknya ya. Memang kebanyakan orang kalau pupuk keras seperti ini banyak yang nggak mau beli ya teman-teman, karena mereka ragu dianggap pupuk itu palsu atau imitasi kalau yang belum berpengalaman dalam memupuk sawit atau membeli pupuk. Nah, yang pengalaman sudah menggunakan pupuk atau pupuk urea atau Ponska atau NPK Ponska dan sebagainya macamnya, pasti sudah tahu bahwa pupuk asli itu adalah pupuknya yang bisa keras seperti ini ya teman-teman. Jika pupuk yang nggak bisa keras itu biasanya pupuk itu kita ragukan untuk keasliannya sendiri ya. Apalagi nanti kita lihat pas penghamuran ya, ini yang mengandung unsur urea ya, yang mengandung unsur urea. Jika tidak mengandung unsur urea biasanya kita sejenis NPK juga ya, seperti SP36, seperti pupuk fosfat seperti itu, dia tidak bisa membeku, terlalu bisa membeku keras. Tapi memang kalau yang asli atau original untuk NPK jenis NPK seperti pupuk fosfat SP36 itu dia memang masih tetap bisa mengeras teman-teman. Karena saya pernah beli dulu masih SP36 ini tidak langka di pasaran, namun di sekarang untuk pupuk pemberat buah SP36 pupuk buah campur kapur sih sebenarnya untuk SP36 ini. Saya pernah menggunakan SP36 ini tahun 2009 ya, karena waktu itu masih stok pupuk sangat mudah dan murah ya. Untuk satu karungnya ya harganya sangat murah sekali pada zaman itu. Namun sekarang untuk pupuk sendiri sangat langka, dan kita untuk mendapatkan pupuk seperti ini aja kita harus memesan dan mencarinya jauh-jauh. Banyak pupuk yang non subsidi, sebenarnya pupuk non subsidi yang tidak pengawasan pemerintah, tapi kita kadang terragu akan kualitasnya ya teman-teman. Kualitasnya kita ragu. Nah, untuk pemupukan ini sendiri saya lakukan pencampuran seperti ini ya teman. Nah, cara pencampurannya saya lakukan seperti ini ya teman. Nah, seperti ini kita ambil dulu untuk NPK Ponskanya, kemudian kita langsung, nah ini kita untuk tambahannya tadi yang saya sebutkan tadi ya di awal video ya. Nah, ini kita untuk tambahannya menggunakan booster sawit ya. Nah, ini biasanya disebut di toko pertanian adalah booster sawit, karena booster itu banyak jenisnya ya teman-teman. Ada booster buat kelengkeng, buat nangka, cempedak, segala macam ada ya teman-teman, saya lihat di toko pertanian itu. Namun di sini kita menggunakan booster sawit yang gambar di lapisan luarnya adalah gambar buah sawit ya teman-teman. Nah, itu dia. Untuk harga sendiri dia itu yang paling murah adalah 120, ada yang paling mahal ada 175 per kantongnya per 5 kg ya. Nah, itu dia. Nah, untuk pencampuran seperti ini. Ini untuk pencampuran seperti ini ada berbagai macam cara ya. Ada yang saya lakukan, ini adalah cara yang termudah ya untuk pencampuran pupuk. Karena di sini saya melakukan pencampuran seperti ini karena untuk unsurnya sendiri jika menggunakan satu unsur saja kurang ya teman, dan kualitas buahnya kurang bagus. Nah, kalau kita campur seperti ini dengan ini, kita dapatkan adalah bobot buahnya yang cukup berat ya. Nah, fungsi dari pupuk tadi adalah yang pertama bukan sekedar untuk pelebat buah dan pelebat pembesar batang ya. Yang utama adalah untuk pemberat buah. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Mungkin yang sering memupuk pasti sudah hafal dengan fungsi-fungsi pupuk ya. Yang biasa bertani sawit, yang bertani sawit menggunakan pupuk. Ada petani sawit juga yang tidak pernah memupuk sama sekali ya teman-teman.
Ada, saya lihat di kampung saya juga ada. Dia tergantung dengan alam saja. Jika berbuah ya berbuah, kalau jika tidak berbuah ya nunggu waktu saja atau nunggu musim saja ya, seperti itu. Nah, kalau di sini saya nggak bisa untuk menunggu musim waktu saat buah banyak dan buah kurang, karena saya mau untuk hasil sawit itu tetap sama. Karena pada saat buah kurang seperti saat ini ya teman-teman, untuk satu kapling dapat 3 ton aja ya. Nah, itu kelebihannya kita adalah untuk harganya cukup mahal ya teman-teman, agak lumayan. Nanti kalau pas buah muncak pasti harga itu turun ya teman-teman. Dan posisi di pabrik juga kalau kita mengantarkan buah ngantri, potongannya gede. Nah, itu dia, makanya kita melakukan pemupukan seperti ini ya teman. Untuk takarannya sendiri, untuk pemupukan saya lakukan adalah 5 kg per satu pohon ya teman-teman. Ingat 5 kg kalau saya lakukan 4 sampai 5 kg. Mungkin teman-teman ya terserah teman-teman. Di sini saya tidak menggunakan patokan sendiri ya. Itu tergantung pribadi teman-teman masing-masing mau memupuknya berapa kali, berapa kilo per pohon, dan berapa kali per tahun. Nah, jika biasanya yang standarnya adalah pemupukan itu dilakukan 3 kali setahun ya teman-teman. Nah, kalau saya sendiri saya lakukan sekali setahun karena saya waktunya tidak sempat untuk melakukan melakukan pemupukan ini kalau 3 kali setahun. Makanya saya lakukan pemupukan ini agak banyak sedikit ya untuk per pohonnya, yaitu 5 kg. Nah, jika teman-teman melakukan pemupukan per 3 bulan, hanya lakukan saja 2 kg per pohon ya. Ingat 2 kg aja jika teman-teman lakukan per 3 bulan atau per 3 kali 1 tahun, yaitu per 3 bulan sekali ya pemupukan. Karena kita lakukan pemupukan banyak, kalau untuk per 3 bulan nanti untuk tanahnya sendiri di sekitaran itu jadi keras ya teman-teman, jadi keras, nanti mati tanah. Tapi kita untuk menetralkannya lagi ya teman-teman, usahakan menggunakan dolomik atau kapur ya, usahakan. Nah, itu berdasarkan pengalaman saya saja ya. Mungkin teman-teman yang punya pengalaman sendiri ya silahkan aja ketik di kolom komentar, bebas ya teman-teman. Nah, itu dia. Nah, ini pencampuran seperti ini, kita menggunakan booster sawit tadi. Nah, untuk pencampuran ini harus menggunakan boosternya, yaitu tadi untuk booster sendiri adalah 4 karung untuk 1 kantong atau 5 kg ya. 4 karung untuk takarannya ya. Nah, seperti itu. Nah, kita lakukan seperti ini. Nanti kita aduk-aduk hingga merata ya teman-teman. Nah, seperti ini booster ini. Untuk ciri booster sendiri dia sangat bagus sekali. Nah, untuk 1,5 kilo atau 1,4 kilo per pohonnya ya teman-teman. Nah, setelah kita selesai melakukan pencampuran seperti ini ya teman-teman, selesai melakukan pencampuran seperti ini, kita akan melakukan penaburan ya. Nah, ini kita hancurkan dulu untuk agar takarannya pas ya teman-teman. Nah, ini untuk per 1 pohonnya seperti ini kita lakukan adalah 1,4 kilo ya untuk 1 gayungnya ini. Jadinya kita nanti menghamburnya adalah 4 gayung lah kira-kira ya, 4 gayung ya teman-teman, pasnya 4 gayung atau 3 gayung ya teman-teman. Nah, untuk penghamburan ini ada 2 cara, yaitu dengan cara sistem penaburan seperti cincin atau sistem hambur ya, hambur atau penaburan seperti menghambur pakan ternak ya atau pakan ayam. Itu ada 2 cara penghamburan, tetapi sistem cara seperti itu sama aja praktisnya dengan cara seperti ini. Yang penting dipupuk.